Hanya di Indonesia terjadi peristiwa lucu di mana presiden mengkritik, mengoreksi, dan bahkan mengeluh dengan kinerja pemerintahannya sendiri. Hanya di Indonesia ada seorang presiden kadang-kadang bermain mengambil posisi seperti LSM, mengkritik, mengkritisi, tidak menerima kenyataan bagaimana situasi pemerintahannya. Dan hanya di Indonesia ada presiden yang bingung, kaget dengan pemerintahannya. Hanya di Indonesia yang ada seorang presiden selalu terkaget-kaget, terbingung-bingung, dan tidak bisa memperbaiki apa yang harusnya dia keluhkan untuk diperbaiki. Begitulah Pak Jokowi ketika mengeluh tentang ruwetnya perizinan soal konser lah, macam-macam lah. Pak Jokowi bahkan menyebut untuk perizinan Mandalika saja ruwetnya minta ampun. Perizinan konser ruwetnya minta ampun sampai bikin lemes. Dibandingkan lagi dengan konser Taylor Swift di Singapura. Ini saya bingung. Kalau Pak Jokowi sendiri seorang presiden bingung, lemes, dan bagaimana kami dengan rakyat ini? Kami harus bingung, harus lemas, atau harus loncat ke laut? Atau harus bagaimana Pak Jokowi? Bukankah harusnya pemerintahan ini, soal perizinan ini, di bawah kendali Bapak sebagai seorang presiden? Pak Jokowi, saya memang bingung melihat pemerintahan Bapak. Selalu keluar-keluar tentang single window system lah, inilah itulah, digitalisasi lah, mengeluarkan uang puluhan triliun. Tapi apa yang didapat oleh negara, apa yang didapat oleh rakyat, bukan makin mudah tetapi makin sulit. Dengan sistem-sistem yang dibangun oleh pemerintah ini. Di zaman Bapak, ribuan Pak aplikasi sistem dibuat oleh pemerintahan Bapak. Tetapi rakyat bukan menjadi mudah. Pengusaha bukan menjadi mudah. Tetapi makin sulit. Karena apa? Bapak tidak mengerti permasalahannya di mana. Bapak hanya mendengar laporan dari bawah ngangok. Terus Bapak oke, lakukan. Tapi Bapak tidak paham. Inti masalah kita adalah barrier, pagar, tembok, beton yang dibuat oleh sistem ini membuat kita menjadi lambat, menjadi ruwet. Karena apa? Mesin yang menjawab. Ketika ada satu kalimat saja yang berbeda dan tidak bisa diterjemahkan oleh mesin, maka mesin akan mereject, menolak. Setelah itu ditambah lagi para pejabat-pejabatnya yang bermental korup, bermental mendapat sesuatu dari kewenangan tanda tangannya untuk izin. Ini yang membuat masalah. Pak, soal perizinan ini bukan perkara sulit, Pak. Satu yang harus Bapak perbaiki adalah negara kita ini negara hukum, bukan negara aturan. Kenapa kita meninggalkan negara hukum dan menjadi negara aturan? Karena terlalu banyak aturan dibuat oleh rezim Bapak sendiri untuk mengurusi satu hal saja. Harus berbagai instansi terlibat, maka ya tidak kaget kalau hanya untuk izin konser aja harus berapa izin yang harus dikeluarkan. Karena tidak ada penggabungan satu sistem yang dibuat di rezim Bapak untuk membuat ini mudah. Semua sistem yang dibangun oleh Bapak itu adalah untuk mempersulit tujuannya dan bukan untuk mempermudah. Pokok permasalahan kita adalah di situ. Apa yang Bapak bangun itu adalah untuk mempersulit, bukan mempermudah. Maka mindsetnya yang harus diperbaiki pertama. Sistem perizinan kita akan mudah kalau mindsetnya bagaimana membuat mudah. Tetapi pejabat kita rata-rata bermental mindsetnya itu membuat sulit supaya orang datang kepada dirinya, menghadap minta dipermudah, minta diringankan, ujung-ujungnya apa? Suap di bawah meja. Jadi kalau mau bangun sistem, bangunlah sistem yang mudah untuk ditembus masyarakat, mudah untuk dibayar masyarakat, dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. Cara membuatnya tidak sulit, Pak. Bapak Presiden panggil semua itu, kalau perlu gampari menteri-menteri Bapak di hadapan Bapak. Kalau mereka masih terus-terus bermain dengan rakyat, tidak akan pernah bisa berubah. Jadi kalau Bapak sekarang malah bingung, lemas, lesu gara-gara begitu, lah itu kan salah Bapak sendiri, bukan salah saya. Lawang saya bukan presidennya, coba saya presidennya Pak, saya beresin, satu hari saya bikin beres itu semua.